Masukkan 2 butir telur ayam, 150 gram gula pasir, 1 sendok teh SP, bisa diganti dengan TBM. Aduk, lalu ini kita mixer dengan kecepatan yang bertahap, mulai dari kecepatan rendah, setelah itu kecepatan sedang dan juga tinggi. Ini kita mixer sampai putih kental dan berjejak kira-kira 5-7 menit tergantung dari mixernya. Nah, ini sudah kental dan berjejak dan berwarna putih, baru kita tuangkan 100 ml susu cair. Aku pakai 1 saset susu Denkau diseduh dengan air. Ada 100 ml minyak. Lalu ini kita mixer aja dengan kecepatan rendah. Nggak usah terlalu lama sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata, ini aku mau masukkan tepung terigu, tapi aku saring terlebih dahulu. Untuk terigunya aku pakai 180 gram tepung terigu. Tujuan disaring itu supaya nanti tidak ada yang bergerindil ya teman-teman, jadi bagus nanti kuenya. Nah, kalau udah kayak begini, tinggal kita mixer aja sebentar dengan kecepatan rendah, nggak usah terlalu lama, takut nanti pas dikukus adonannya turun. Sudah rata seperti ini, kita matikan mixernya dan diaduk rata lagi menggunakan spatula. Di bawahnya takut ada yang tidak rata, jadi diaduk pakai spatula biar tercampur rata semuanya. Kalau sudah tercampur rata, kita sisihkan adonannya. Siapkan cetakan mawar seperti ini. Aku pakai yang diameter 6,5 cm. Setelah itu kita olesi menggunakan minyak, bisa juga menggunakan margarin. Ini olesi rata semua cetakannya biar nanti nggak lengket. Sudah diolesin, kita ambil adonannya, lalu kita isi adonannya kurang lebih sebanyak 1,5 sendok makan. Dan juga adonannya itu diisi nggak usah terlalu penuh ya teman-teman. Kalau udah diisi, ini kita hentak-hentakan biar tidak ada angin yang terperangkap di dalam adonannya. Nah, ini kita isi sampai batasnya kayak gini ya teman-teman. Lalu ini isi semuanya sampai selesai. Panaskan kukusan dan ini kukusannya sudah panas, lalu disusun satu persatu. Kemudian kita tutup kukus selama 15 menit, gunakan api sedang cenderung kecil. Sudah 15 menit, sudah matang, caranya ditusuk menggunakan tusuk sate. Kalau tidak ada yang lengket, berarti tandanya sudah matang. Dan ini benar-benar udah matang adonannya. Lalu angkat dan sisihkan. Keluarkan kuenya dari cetakan dengan cara seperti yang ada di dalam video. Nanti tunggu dingin baru kita kemas. Untuk pengemasannya aku pakai Mika 7X. Masukkan kuenya. Kasih mesis coklat di atasnya. Bisa juga diganti dengan glaze coklat ataupun glaze warna-warni, disesuaikan aja dengan selera. Untuk satu porsinya ini atau satu mika maksudnya bisa dijual mulai dari harga Rp2.000 atau disesuaikan lagi dengan harga jual dan harga modal yang kalian pergunakan. Tinggal kita rapatkan menggunakan staples, dikasih stiker thank you atau nama toko kita, bikin kemasannya itu makin cantik banget. Dan ini bisa kita jual di sekolah, dititipkan di warung, bahkan dipasang status aja insya Allah laris manis. Untuk rasanya ini tuh bener-bener lembut banget ya teman-teman, empuk. Dia itu tahan seharian dan manisnya juga pas. Cocok. Langkah pertama, kita buat cairan pandannya. Di sini siapkan 1 gelas belimbing air hangat. Lalu ini kita campurkan dengan 1 sendok makan pasta pandan. Tuangin, aduk rata. Nanti kalau sudah tercampur rata, kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, siapkan wadah yang agak besar, masukkan 250 gram tepung beras. Lalu tuangkan sedikit demi sedikit air hangat yang sudah dicampur dengan pasta pandan. Sedikit demi sedikit aja sambil diaduk. Lanjut tuangin lagi. Ini aduk lagi ya, lalu tuangin lagi.
Di sini tambahkan juga 1/4 sendok makan garam. Setelah itu aduk rata. Nah, kalau sudah tercampur rata dengan garam, tuangin lagi deh cairan pasta pandannya. Nah, setelah itu diaduk-aduk. Jadi nanti adonannya itu jangan terlalu basah juga atau encer, tapi tidak terlalu kering. Pokoknya lembab dan ini masih ada sisa setengah gelas lagi ya teman-teman. Total aku pakai itu kurang lebih setengah lebih atau 1/4 ya air hangat. Nah, ini kita aduk rata. Adonannya sudah lembab seperti ini, sudah agak basah, sisihkan. Lalu kita siapkan wadah yang agak kosong dan juga saringan. Ambil adonan dan disaring menggunakan saringan, biar tidak ada yang menggumpal. Hasilnya seperti ini, sudah siap dibentuk. Nah, di sini aku juga mau bikin isiannya, aku pakai 5 keping gula merah, lalu kita iris tipis-tipis. Hasil gula merahnya sudah jadi. Kemudian kita ambil adonan tepung dan di sini aku pakai cetakan bunga seperti ini. Kita ambil kelapanya sebanyak 1 sendok teh atau 2 sendok teh, disesuaikan aja. Ambil adonan kue putunya, ratakan tapi jangan ditekan. Isi dengan isian gula merah, tutup dengan adonan kue putu, tidak usah ditekan jadi cukup diiniin aja. Nah, kalau udah seperti ini tinggal dikukus. Panaskan kukusan, gunakan api sedang cenderung agak besar. Lalu masukkan kue putunya, kukus selama 25 menit. Nah, ini udah dikukus selama 25 menit, kemudian sudah matang, angkat. Siapkan wadah, tuangkan dari cetakan, ini mudah banget dilepasnya ya. Nah, hasilnya sudah jadi, kue putu pandannya udah matang. Ini siap dijual, harum sekali dari daun pandannya, gurih karena tadi kita kasih garam dan juga dari gula merahnya itu lumer banget empuk. Kalau mau dijual, satu picis ini bisa dijual mulai dari harga 2 ribuan aja atau 1.000-an, tergantung dari ukuran besar kecilnya cetakan.